Nasiah yang bersimbol padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan berupa keimanan, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat menjumpai bulan Ramadan dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kedua kalinya, sholawat serta salamnya Allah tetaplah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah merubah zaman jahiliyah menuju zaman keislamian seperti pada hari ini. Yunda Nasiah yang dirahmati Allah, tak terasa kita sudah memasuki hari ke-16 puasa Ramadan. Keutamaan hari ke-16 puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kalian pada hari kalian dibangkitkan dari kubur 60 pakaian untuk kalian pakai, 60 onta untuk kalian kendarai, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan awan untuk menaungi kalian dari sengatan panas hari itu. Mari kita tetap semangat menjalani puasa Ramadan. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan menyampaikan kultum tentang 3 karakteristik muamalah. Sesungguhnya aktivitas kita terbagi menjadi 2, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablum minallah atau yang sering disebut ibadah mahdhah, dan juga hablum minan nas, yakni interaksi yang maslahat kepada sesama manusia atau biasa disebut ibadah ghairu mahdhah, yakni muamalah. Muamalah dilihat dari segi bahasa merupakan sebuah kata berasal dari kata amala ya'malu dengan wazan fa'alu. Ya'filu artinya adalah saling bertindak, berbuat dan mengamalkan segala tindakan untuk kemaslahatan. Dalam memahami muamalah sangat kontras dengan ibadah. Sangat berbeda antara muamalah dan ibadah. Jika ibadah dilakukan ketika dalil memerintahkan untuk mengerjakan, sedangkan muamalah mengerjakan segalanya, boleh sampai ada dalil yang melarang. Karakter antara muamalah dengan ibadah sangat berbeda. Di antaranya, perbedaan adalah 1. Perbedaan hakikat ibadah dan muamalah. Hukum asal ibadah adalah haram atau terlarang sampai dengan ada dalil yang membolehkan atau mewajibkannya. Manusia tidak diizinkan untuk membuat cara ibadah sesuai dengan keinginan atau idenya sendiri. Jika hal tersebut dilakukan, maka ibadahnya akan tertolak atau bahkan sesat. Kaidah fikih yang cukup ma'ruf di kalangan para ulama menyebutkan hukum asal ibadah adalah haram sampai adanya dalil. Kaidah muamalah atau hukum asal persoalan muamalah adalah halal dan boleh. Kapan tidak boleh? Yaitu pada saat ditemukan ada dalil syariat yang melarang atau mengharamkan aktivitas itu. Jikalau konsep ibadah dan muamalah dibalik, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena kita perlu memakan, nunggu dalil, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Juga minum, bekerja, dan beraktivitas semuanya adalah muamalah. Sedangkan sholat adalah ibadah. Inilah bentuk maha pengasih dan penyayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan perintah sesuai dengan kesanggupan para hambanya. Jadi muamalah semuanya boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarang. Karakter kedua antara muamalah dan ibadah. Muamalah dalam kebolehan atau kehalalannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa yang dilarang. Misalnya, makanan banyak dibolehkan,
baik nasi uduk, mie ayam, atau apa saja banyak yang halal dibandingkan yang haram. Begitu juga dengan minuman, ada air kelapa, sirup, es krim, banyak yang halal dibandingkan yang haram. Anehnya, kenapa ada sebagian manusia yang malah memilih yang haram, misalnya mengkonsumsi minuman keras, narkoba, sabu-sabu, atau sejenisnya. Itulah syariat Islam yang memang banyak menerapkan yang halal, banyak yang dibolehkan. Syariat Islam itu mudah dan membawa kebaikan, maslahat dibandingkan yang haram, yang dilarang lebih sedikit. Pekerjaan halal lebih banyak, misalnya karyawan, pedagang, insinyur, guru, TNI, dan masih banyak pekerjaan yang halal dibandingkan yang haram. Maka jangan ada lagi anggapan jangankan yang halal, yang haram saja susah. Ini tidak berlaku lagi ketika kita telah memahami karakter bermuamalah. Karakter ketiga dari muamalah adalah muamalah lebih mudah diterima dan masuk akal atau lebih logis karena dengan tujuan memperoleh manfaat, mendapatkan kemaslahatan umat. Berbeda dengan ibadah, karena ibadah kadang harus dilakukan dan ditaati walaupun tidak logis. Misalnya dalam ibadah toharoh, seorang yang buang angin ketika akan melaksanakan sholat, kenapa harus berwudu kembali? Kenapa juga yang buang angin dari bagian belakang, kemudian yang dibasuh di bagian depan? Inilah bentuk ketaatan ibadah, walaupun tidak logis tetap harus dilaksanakan karena berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan telah dicontohkan oleh manusia yang paling sempurna, yakni Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Muamalah lebih logis, misalnya kenapa Islam menyuruh umatnya harus banyak saling memberi hadiah? Jawabannya sangat logis, masuk akal, yakni supaya menggembirakan orang yang diberi dan berbagi kebahagiaan. Kenapa semua muslim dilarang meminum khamar? Karena dapat menimbulkan mudarat, banyak kerugian yang ditimbulkan dari meminum khamar tersebut. Kenapa kejahatan dan kriminal dilarang, misalnya membegal, korupsi, menipu? Kenapa dilarang? Karena berdampak buruk bagi orang lain. Muamalah sesuai dengan adat yang berlaku pada daerah tersebut. Misalnya, akad jual beli, baik transaksi offline maupun online. Dalam transaksi online, transaksi ini kadang tidak terlihat antara penjual dan pembeli, dan barang yang ditawarkan berupa digital. Terkadang juga ketika online tidak ada tawar-menawar, barang diupload ada penjualnya. Memilih tawar-menawar ketika memesan itu sudah sah, dan kaidah fikih transaksi online sepanjang tidak ada penipuan atau gharar, maka boleh dilakukan transaksi online karena baik bukti dan barang telah terekam oleh sistem. Yang dimaksud jual beli horor adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian. Jual beli ini dilarang oleh syariat berdasarkan hadis dalam kitab Sahih yang datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah-buahan sampai buah-buahan tersebut nampak masaknya. Beliau melarang penjual maupun pembelinya. Demikianlah 3 karakter dari muamalah. Semoga kita dapat mengambil ibrah atau pelajaran dari penjelasan di atas. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Albiru manittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu